Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah Nurul Awaliyah, NIM 21102096, prodi kelas IAT C semester 3. Saya akan mengerjakan UTS, membuat video rangkuman tentang kajian matan sebagai tugas UTS saya. Materi yang pertama tentang landasan teori kritik matan hadis, yaitu tentang bahwasanya kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang artinya seorang hakim, kritein yang berarti menghakimi. Kata kritik secara etimologi dalam bahasa Indonesia artinya menimbang, menghakimi atau membandingkan. Dalam perkembangan selanjutnya, nakal diterjemahkan dengan arti kritik. Kata nakot merupakan masdar dari kata nakoda yang kudu nakdan, yang berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan dan pemisahan perkataan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, nakot al-hadis maksudnya kritik hadis, baik terhadap matan hadis maupun sanadnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kritik. Pengertian kritik dengan menggunakan kata nakot mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk sebagai pengimbang yang baik, ada timbal baik menerima dan memberi terarah pada sasaran yang dikritik. Ada unsur perdebatan karena perdebatan berarti meluarkan pemikiran masing-masing. Berarti kritik bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang tersembunyi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kritik matan adalah sebuah penelitian dan pengecekan kualitas matan hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu dan membedakan antara hadis autentik dan yang tidak autentik. Di antara definisi ilmu kritik matan hadis yang jarang ditemukan itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Amar Fatan. Ia mendefinisikan ilmu kritik matan hadis sebagai berikut. Artinya, ilmu kritik matan hadis adalah ilmu yang mendalami tentang studi kandungan hadis dari sisi keterbatasannya, dari cacat parah sepanjang kesesuaian hadis tersebut dengan pokok-pokok syariat yang benar, kaidah-kaidah teologi yang jelas, kebenaran ilmu pengetahuan, dan fakta sejarah yang pasti. Dari kejelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kritik matan merupakan seleksi matan hadis sehingga dapat dibedakan antara matan yang diterima dan matan yang ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah kritik yang disepakati ulama hadis, mulai dari metode sahabat, metode ulama klasik sampai ulama kontemporer. Kritik matan Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kritik matan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad itu merupakan sentral dalam agama Islam, tokoh sentral dalam agama Islam. Pada masa Nabi Muhammad, kritik matan hadis seperti sangat mudah
karena keputusan tentang otentitas sebuah hadis berada di tangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi gini, ada hadis, nanti semisal ada syad atau semisal tidak sesuai, langsung bisa ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada beliau sendiri, dan beliau akan membenarkan atau bisa juga menyalahkan. Kemudian yang kedua, kritik matan di masa sahabat. Proses transfer atau penyebaran informasi hadis di kalangan sesama sahabat Nabi SAW cukup berbekal kewaspadaan terhadap kadar akurasi pemberitaan, kondisi daya ingat, ketetapan persepsi dalam menguasai fakta, kehadiran di masa hidup Nabi, dan faktor gangguan indera mata. Itu saja yang bertujuan mati dampaknya. Antara sesama sahabat tidak terpandu kecenderungan mencurigai kedustaan, baik dalam memberitakan sendiri-sendiri setiap informasi hadis atau berasal dari sahabat lain. Latar belakang tersebut karenanya yang mendasari Imam Syafi'i bersikap optimis untuk mendukung kehujahan hadis mursal sahabi, utamanya yang melibatkan sahabat senior. Kemudian kritik matan pada masa tabi'in. Para tabi'in sebagaimana para sahabat ketika meriwayatkan hadis tidak puas tanpa pengecekan ulang kepada para periwayatannya. Apabila pada masa sahabat kritik hadis dilakukan semata-mata guna memperoleh pemantapan pemberitaan, maka pasca fitnah segala langkah metodologis kritik sanad dan matan diorientasikan pada maksud tujuan pemikiran makbul atau hadis mardud. Pada masa ini, para tabi'in melakukan penelitian matan dengan cara mu'arodah atau kritik matan di masa muhaddisin. Sebenarnya ulama terdahulu telah mencurahkan perhatiannya terhadap kritik matan hadis. Kitab yang membahas matan hadis pertama muncul dalam bentuk penyesuaian hadis-hadis kontroversi, baik kontroversi hadis dengan hadis sahih, hadis dengan akal maupun dengan Al-Quran. Kitab Ikhtilaf al-Hadis yang ditulis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i digunakan untuk menyelesaikan hadis yang kelihatannya saling bertentangan. Kemudian tujuan kritik matan hadis. Yang pertama itu untuk menentukan benar tidaknya matan hadis. Yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis. Kritik matan menurut Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan. Sayyidina Aisyah itu memiliki keistimewaan berupa kecerdasan, daya hafalnya, kemudian dan beliau itu memiliki banyak riwayat. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Karena beliau itu hidup dengan Rasulullah, jadi hidup berdampingan dengan Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, beliau itu memiliki kesibukan sendiri. Beliau kan berkecimpung di pemerintahan, jadi beliau menata negara
Jadi beliau itu sudah sibuk, sedangkan Aisyah itu dekat dengan Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW. Kemudian